Selamat datang di channel Gila Novel. Mohon dibantu untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bab 46. Fatih Liu memaksakan senyum dan berkata, "Saya tidak dipukuli oleh siapapun. Saya baru saja terjatuh kemarin sore. Jatuh bisa menyebabkan memar di matamu," kata Fang Yu sambil sedikit menyipitkan matanya. Kebetulan saja mengenai rongga mata, wajah Fatih Liu memerah dan dia bergumam. Fang Yu tidak berbicara lagi, hanya menatap Liu gendut dengan mantap. Di bawah pandangan Fang Yu, Fatih Liu berjuang, tetapi akhirnya menyerah dan berbisik, "Itu Han Zixian dari Asosiasi Sanda Sekolah." Han Zixian. Fang Yu belum pernah mendengar tentang orang ini. "Kenapa dia memukulmu?" Fang Yu bertanya dengan cemberut. "Aku tidak sengaja menyinggung perasaannya," kata Fatih Liu dengan tatapan mengelak. Sekilas Fang Yu bisa tahu bahwa Fatih Liu berbohong. "Pria gendut, jika kamu memperlakukanku sebagai teman, jangan berbohong," kata Fang Yu dengan tenang. Fatih Liu memandang Fang Yu, ragu-ragu lagi, dan akhirnya menghela nafas dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Han Zixian adalah saudara baik He Donglin. Baru-baru ini dia mengetahui bahwa He Donglin dilukai oleh Fang Yu dan dipindahkan ke sekolah lain. Jadi, Han Zixian memimpin sekelompok orang pergi ke kelas kunci untuk memblokir Fang Yu dan meminta balas dendam pada Donglin. Tapi Fang Yu kebetulan tidak datang ke sekolah kemarin sore. Han Zixian tidak mau sia-sia, dia bertanya dan mengetahui bahwa Fatih Liu dan Fang Yu memiliki hubungan pertemanan, jadi dia pergi ke kelas 2 untuk mencari Fatih Liu. Kemudian, Fatih Liu dipukuli. "Adikmu melukai adikku dan memaksanya putus sekolah. Aku tidak dapat menemukan adikmu, jadi aku harus memukulmu untuk menghilangkan amarahku. Juga, beritahu Fang Yu bahwa aku akan menemukannya cepat atau lambat. Jika kamu laki-laki, jangan selalu bersembunyi. Datanglah ke Asosiasi Sanda untuk menemukanku. Kita akan menyelesaikan masalah dengan cara yang paling adil." Han Zixian menyerahkan kata-kata ini kepada Fatih Liu, dia pergi bersama sekelompok orang. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Fatih Liu, Fang Yu sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman dingin. Hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah ketika orang-orang di sekitarnya terluka karena dia. "Fang Yu, jangan impulsif. Alasan mengapa aku tidak ingin memberitahumu hal ini adalah karena aku tidak ingin kamu pergi mencari Han Zixian. Han Zixian ini berbeda dari He Donglin. Keluarganya adalah sekolah seni bela diri. Dikatakan bahwa ayahnya dia adalah master setengah langkah, dan dia juga prajurit bawaan tingkat 7, lebih kuat dari Yang Su." Fatih Liu melihat wajah Fang Yu dan berkata dengan tergesa-gesa. "Yang Su. Pria ini sudah mati. Namun, berita tersebut diblokir oleh keluarga Yang, kecuali beberapa orang yang menyaksikannya di klub Senlan malam itu, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dihukum," kata Fang Yu ringan. "Fang Yu, kamu benar-benar tidak boleh pergi. Han Zixian adalah presiden Asosiasi Sanda, dan semua anggota Asosiasi Sanda adalah miliknya. Jika waktunya tiba, Fatih Liu masih ingin mencegahnya. Aku akan pergi ke Asosiasi Sanda bersamamu sepulang sekolah." Sebelum Fatih Liu menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu menepuk bahu Fatih Liu dan berbalik untuk naik ke atas. Kembali ke kelas, segera setelah Fang Yu duduk, Tang Xiaorou, yang berada di sebelahnya, mendekat dan bertanya, "Fang Yu, kamu membolos kelas tepat 1 hari, apa yang kamu lakukan?" "Bolos kelas adalah perilaku yang sangat santai, dan kamu tidak perlu melakukan apapun," jawab Fang Yu. Tang Xiaorou tertegun sejenak, lalu melanjutkan bertanya, "Jadi, apa yang kamu lakukan?" "Aku sudah mengatakannya sebelumnya, membolos adalah perilaku yang sangat santai," jawab Fang Yu lagi. "Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Apakah kamu seorang repeater?" kata Tang Xiaorou tidak puas. Fang Yu mengabaikan Tang Xiaorou dan berkonsentrasi membaca apa yang tidak dia selesaikan terakhir kali. Bel sekolah berbunyi. Kelas ini adalah kelas matematika. Guru matematika Hubo masuk ke ruang kelas, melihat ke tempat Fang Yu duduk, dan mendengus dingin.
Dia ada kelas kemarin sore dan pagi ini. Namun Fang Yu tidak hadir di kedua kelas tersebut, dan dia tidak menyerahkan formulir permohonan cuti, sehingga dia mangkir dari kelas. Yang paling dibenci Hubo adalah siswa yang membolos, menurutnya hal ini tidak menghormati dirinya. Terlebih lagi, orang yang bolos kelas adalah Fang Yu, yang membuatnya semakin tidak senang. Fang Yu dipindahkan ke kelas kunci karena penampilannya yang luar biasa dalam ujian. Hubo dengan tegas menentang pendekatan ini. Meskipun tidak ditemukan kesalahan pada kertas ujian pada saat itu, dalam hati Hubo, dia masih merasa bahwa Fang Yu telah menggunakan beberapa cara. Ia menegaskan, siswa yang nilainya berada di tengah kelas selama lebih dari 2 tahun tidak akan pernah bisa mendapat peringkat pertama di kelas. Pembelajaran bersifat berkelanjutan dan tidak dapat dicapai dalam semalam. Kemunculan siswa seperti Fang Yu akan memberikan dampak psikologis yang sangat buruk bagi siswa lain yang giat belajar. Hubo menatap Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu tidak memperhatikan kelas dengan baik, dan wajahnya menjadi pucat karena marah. Saya ingin menasihati beberapa siswa untuk tidak berpikir bahwa mendapatkan nilai bagus berarti mereka bisa menjadi sombong dan malas dalam belajar. Selain itu, nilai kali ini belum tentu level Anda yang sebenarnya. Hubo mendengus dingin dan berkata. Ketika dia berbicara, dia menatap Fang Yu dengan cermat. Jadi seluruh kelas menoleh untuk melihat Fang Yu. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Guru matematika sendiri yang menembak, jadi Fang Yu tidak berani mengusiknya, bukan? Fang Yu masih asik menonton channel Gila Novel, lalu menekan tombol like dan subscribe. Jadi dia barusan terlihat seolah tidak mendengar kata-kata Hubo. Hubo tidak dapat menahannya lagi, membanting podium, dan berkata dengan marah, Fang Yu, aku sedang membicarakanmu. Bagaimana sikapmu? Guru sedang berbicara denganmu, dan kamu tidak menjawab. Menurutmu ini rumahmu. Ini ruang kelas. Ini tempat untuk belajar. Tang Xiaorou menyodok bahu Fang Yu dan berbisik, Fang Yu, Guru Hu sedang berbicara denganmu. Fang Yu meletakkannya, memandang Hubo, dan berkata, saya tidak perlu belajar. Mendengar kalimat tersebut, tidak hanya Hubo, tapi juga siswa di kelas tersebut pun terlihat aneh. Tidak perlu belajar. Bukankah kalimat ini terlalu arogan? Bahkan akademisi dari Chinese Academy of Sciences pun tidak berani mengatakan itu, bukan? Fang Yu hanyalah seorang siswa sekolah menengah, tetapi dia mengatakan hal seperti itu. Tidak hanya membuat orang merasa sombong, tetapi juga membuat orang merasa lucu. Hubo juga tertawa marah dan berkata, maksudmu, kamu mengerti segalanya. Fang Yu tidak berkomentar. Oke. Kalau begitu hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk pamer di depan seluruh kelas dan melihat apakah kamu tahu segalanya. Hubo mencibir, mengambil kapur, berbalik dan menulis pertanyaan di papan tulis. Begitu pertanyaan ini keluar, banyak siswa di kelas yang menghirup udara dingin. Soal ini adalah soal terakhir dari kompetisi Olimpiade Matematika SMA tahun ini. Ini disebut sebagai soal tersulit dalam sejarah. Tidak ada seorang pun di antara siswa peserta kompetisi yang dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Hahaha, semakin sulit, semakin baik. Aku hanya ingin melihat Fang Yu berdiri di podium, memegang sepotong kapur tetapi tidak bisa memulai. Tidak perlu belajar. Dia membual ke langit. Aku hanya ingin guru matematika untuk menghukumnya. Ketika soal ini diunggah di internet, bahkan banyak ahli olimpiade matematika yang tidak berdaya dan bahkan menganggap soal itu sendiri ada celahnya. Setelah melihat pertanyaan Hubo, kelas menjadi sangat hidup. Hampir semua orang bersuka cita atas kemalangannya dan ingin melihat Fang Yu mendapat masalah. Setelah Tang Xiaorou melihat pertanyaan itu, ekspresinya berubah. Pertanyaan ini di luar kemampuan siswa sekolah menengah. Hubo jelas ingin mempersulit Fang Yu dengan menanyakan pertanyaan ini. Guru Hu, pertanyaan ini adalah pertanyaan olimpiade profesional. Bagaimana kita siswa sekolah menengah bisa melakukannya? Tang Xiaorou berdiri, wajahnya memerah, dan berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan terlalu menyombongkan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Ada pepatah yang sangat bagus,
ada jalan menuju Gunung Buku, dan kerja keras adalah jalan menuju lautan pembelajaran. Hubo memelototi Fang Yu dan berkata. Fang Yu melihat topik di papan tulis dan sepertinya sedang berpikir. Ketika siswa di sekitarnya melihat penampilannya, mereka berkata dengan sinis, semuanya, harap diam. Tuan besar kita Fang Yu sudah memikirkannya. Mungkin dia benar-benar akan naik ke panggung dan mengerjakan soal nanti. Begitu kalimat ini keluar, para siswa di kelas itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Itulah yang saya katakan. Jika Fang Yu dapat menyelesaikan pertanyaan ini, saya akan melakukan siaran langsung berdiri terbalik dan buang air besar. Kata seorang anak laki-laki dengan keras. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, suasana di kelas mencapai klimaksnya. Fang Yu, tolong naik ke panggung dan jawab pertanyaannya. Kami benar-benar ingin melihat bagaimana dia buang air besar sambil berdiri di atas kepalanya. Banyak anak laki-laki yang mencibir. Berdiri terbalik dan buang air besar. Itu terlalu berlebihan. Aku hanya bermain-main dengan kenyataan. Jika Fang Yu bisa menyelesaikan pertanyaan itu, aku akan makan kotoran hidup-hidup. Teriak anak laki-laki lainnya. Ada lagi ledakan tawa di kelas. Di lingkungan yang bising ini, Fang Yu hanya menatap pertanyaan di papan tulis, sedikit mengernyit. Setelah sekitar 20 detik, dia mengerutkan kening, berdiri dan berjalan ke podium. Bab 47. Ruang kelas yang awalnya berisik segera menjadi lebih sunyi. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yu melangkah ke podium, mengambil kapur, dan mulai menjawab pertanyaan. Hubo mengerutkan kening dan melihat setiap kata yang ditulis Fang Yu di papan tulis. Sial, apakah Fang Yu benar-benar tahu cara melakukannya? Rumus yang dia sebutkan di awal sepertinya benar. Siapa yang tidak tahu cara membuat beberapa formula? Saya juga bisa. Bagian tersulit dari pertanyaan ini adalah pembuktian teorema di akhir. Bagian pertama oke, banyak orang yang bisa melakukannya, lihat saja, Fang Yu pasti akan segera terjebak. Para siswa di bawah podium juga menatap Fang Yu dan berbicara dengan suara pelan. Fang Yu mengambil kapur dan menulis di papan tulis tanpa berhenti. Untuk banyak perhitungan rumit, dia bisa mendapatkan hasil secara instan tanpa menggunakan alat apapun. Beberapa siswa telah menggunakan kalkulator untuk memverifikasi bahwa perhitungannya benar. Seiring berjalannya waktu, separuh papan tulis terisi dengan proses pemecahan masalah. Mata para siswa di kelas terbuka semakin lebar, dan ekspresi mereka menjadi semakin terkejut. Lambat laun, mereka tidak bisa lagi memahami apa yang ditulis Fang Yu. Mereka tidak pernah mempelajari rumus dan metode pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Bahkan Hubo, guru matematika yang berdiri di podium, tidak dapat mengikuti ritme Fang Yu. Dia tahu bagaimana mengatasi masalah ini, tetapi metode solusi yang digunakan oleh Fang Yu sangat berbeda dari yang dia tahu. Beberapa langkah membutuhkan waktu beberapa saat untuk dipikirkannya sebelum dia dapat memahaminya. Setelah 2 menit berikutnya, Fang Yu akhirnya berhenti, berbalik, dan melemparkan kembali kapur yang setengah terpakai ke dalam kotak kapur. Baru saja, satu orang mengatakan dia ingin berdiri di atas kepalanya untuk buang air besar, dan yang lain mengatakan dia ingin makan kotoran. Kalian berdua bisa bekerja sama saja. Saya menantikan penampilan Anda. Fang Yu meletakkan tangannya di podium dan berkata kepada siswa di antara penonton. Penonton terdiam. Mereka melihat proses pemecahan masalah yang tertulis di papan tulis, dan mulut mereka terbuka tanpa sadar. Bukankah ini terlalu berlebihan? Apakah Fang Yu benar-benar menyelesaikan masalah itu? Ada begitu banyak master hebat yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang benar. Fang Yu hanya memikirkannya di antara penonton selama puluhan detik dan kemudian dia melakukannya. Benar-benar mustahil. Apa menurutmu semakin banyak kamu menulis, pasti semakin benar. Menurutku kamu hanya menulis sembarangan. Kata seorang anak laki-laki dengan lantang. Fang Yu memandangnya, tersenyum tipis, dan berkata, aku ingat kamu, kamulah yang ingin berdiri terbalik dan sial. Fang Yu, kenapa kamu terburu-buru? Guru Hu bahkan belum berbicara. Kenapa kamu begitu sombong? Anak laki-laki lain berkata dengan marah.
Fang Yu masih tersenyum dan berkata, "Kaulah yang ingin makan kotoran, dan aku juga mengingatmu." "Kamu?" Wajah anak laki-laki itu memerah dan dia sangat marah. "Diam." Pada saat ini, Hubo berteriak dengan tajam. Kelas langsung terdiam, dan semua orang memandang Hubo dengan gugup. Hubo mengamati Fang Yu dalam-dalam dan berkata, meskipun metode pemecahan masalah Fang Yu berbeda dari metode jawaban referensi, metode penyelesaian masalahnya juga benar. Kelas menjadi gempar. Fang Yu benar-benar memecahkan pertanyaan Olimpiade Matematika yang telah membingungkan banyak master hebat. Hal yang paling menakutkan adalah Fang Yu hanya berpikir kurang dari 1 menit di antara penonton sebelum menjawab pertanyaan ini. Teman sekelas Fang Yu, saya minta maaf kepada Anda atas apa yang saya katakan sebelumnya. Anda memang siswa yang cakap. Hubo memandang Fang Yu dan berkata dengan tulus. Hanya saja menurutku sikap belajarmu masih perlu diperbaiki. Jika terjadi sesuatu padamu di kemudian hari, setidaknya kamu perlu memberiku surat untuk meminta izin, dan kamu tidak boleh bolos kelas tanpa alasan. Kata Hubo. Kalimat ini sepertinya merupakan kritik terhadap Fang Yu, namun nyatanya Hubo lah yang mengalah. Dia tidak menyebutkan kelas Fang Yu, yang berarti dia mengenali level Fang Yu dan tidak perlu menghadiri kelas. Dengan senyuman di wajahnya, Fang Yu melirik ke seluruh kelas, terutama 2 anak laki-laki yang mengatakan mereka ingin berdiri terbalik untuk buang air besar dan makan kotoran, dan tinggal sebentar. Saat ini, kedua anak laki-laki itu menundukkan kepala, telinga mereka merah, dan mereka tidak berani berbicara lagi. Fang Yu turun dari podium dan kembali ke tempat duduknya di tengah tatapan kaget semua orang. Tentu saja dia tidak akan meminta keduanya untuk buang air atau makan kotoran, itu akan menjijikkan. Adapun pertanyaan di papan tulis, menurut Fang Yu tidak terlalu sulit. Alasan mengapa dia berpikir sejenak di antara penonton adalah karena ingatannya tentang beberapa formula agak kabur. Oh, aku masih bertambah tua, dan ingatanku semakin buruk dari hari ke hari, Fang Yu menghela nafas dalam hatinya. Setelah kelas usai, mata indah Tang Xiaorou bersinar dan dia tidak sabar untuk bertanya, Fang Yu, apa yang kamu? Fang Yu segera menyelanya dengan isyarat dan berkata, aku baru saja menggunakan otakku secara berlebihan dan sedikit mengantuk. Jika kamu memiliki pertanyaan, tunggu sampai aku bangun. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbaring di atas meja dan memejamkan mata untuk beristirahat. Huff. Sungguh udara yang luar biasa. Tang Xiaorou mendengus dan menoleh. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu langsung pergi ke pintu belakang kelas 2 dan menunggu Fatih Liu. Tapi dia melihat Fatih Liu dikelilingi oleh sekelompok anak laki-laki. Pria gendut, kudengar kamu dipukuli oleh Han Zixian kemarin. Cek-cek. Lihat luka di wajahmu, sungguh menyedihkan. Di mana kakakmu Fang Yu? Kenapa dia tidak membantumu membalas dendam? Apakah dia sudah bersembunyi? Haha. Pria gendut, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Lihat, keuntungan apa yang kamu peroleh dari begitu dekat dengan Fang Yu. Dia, Fang Yu, langsung dipindahkan ke kelas kunci karena latar belakang Tang Xiaorou. Bagaimana denganmu? Kamu bisa hanya tinggal di sini dan menunggu yang lain. Diintimidasi, dipukuli seperti karung tinju. Kelompok anak laki-laki ini pernah bermain bagus dengan He Donglin sebelumnya. Setelah He Donglin terpaksa dipindahkan ke sekolah lain, mereka mencari peluang untuk membalas dendam terhadap Fang Yu. Namun, setelah melihat keterampilan Fang Yu, mereka sangat takut, jadi mereka terus menoleransinya. Kini, Han Zixian, Presiden Asosiasi Sanda, telah melangkah maju untuk membela He Donglin, tentu saja mereka mendapat dukungan dan tidak lagi bergeming. Apakah kamu sudah cukup berkata? Liu gemuk, yang selama ini diam, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Yo, kamu cukup marah. Tidak bisakah kamu mendengar beberapa kebenaran? Pria jangkung yang memimpin mengulurkan tangannya dan mendorong kepala Fatih Liu dengan keras. Kamu. Fatih Liu berdiri dan menatap pria jangkung itu. Liu Dong, aku meniduri ibumu, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu masih ingin mengambil tindakan?
Kemarin Han Zixian memimpin orang lain untuk memukulmu, dan hari ini aku akan memukulmu lagi. Kamu harus lihat apa yang saudaramu Fang Yu bisa. Maukah dia membantumu? Pria jangkung itu mengutuk, sambil menyingsingkan lengan bajunya dan ingin menyerang Fatih Liu. Detik berikutnya, dia merasakan tubuhnya enteng dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Siapa? Pria jangkung itu hendak mengutuk, tetapi ketika dia melihat Fang Yu yang tanpa ekspresi, hatinya tiba-tiba bergetar. Fang Yu, beberapa anak laki-laki di sekitarnya begitu ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, adegan He Donglin diinjak-injak masih tergambar jelas di benaknya. Harus kuakui, suaramu cukup keras. Fang Yu memandang pria jangkung itu dan berkata, "Kamu, tolong turunkan aku secepatnya." Wajah pria jangkung itu pucat, dan dia sangat ketakutan. Pria gendut, menurutmu akan lebih baik jika aku menamparnya beberapa kali. Fang Yu memandang ke arah Fatih Liu dan bertanya. Liu gemuk memandang pria jangkung yang diangkat oleh Fang Yu, wajahnya ragu-ragu, dan akhirnya berkata, "Fang Yu, lupakan saja." Dengan banyaknya orang yang menonton di kelas, jika Fang Yu mengambil tindakan, pasti akan menimbulkan keributan lagi. Liu gemuk tidak ingin Fang Yu dihukum oleh sekolah karena dia. "Oke, lupakan saja jika kamu berkata begitu," kata Fang Yu sambil melemparkan pria jangkung itu ke tangannya dengan santai. Ledakan. Pria jangkung itu duduk dengan keras di tanah dan berteriak, merasakan sakit yang menusuk di pantatnya. Masalah ini bisa dilupakan, tapi masalah pemukulan Han Zixian padamu tidak boleh dilupakan, kata Fang Yu ringan. Fang Yu, Fatih Liu tidak menyangka bahwa Fang Yu benar-benar ingin merepotkan Han Zixian, dan dia menjadi cemas sejenak. "Ayo pergi, aku tidak tahu di mana asosiasi Sanda, kamu yang memimpin." Fang Yu menarik Fatih Liu dan meninggalkan ruang kelas. Ada banyak siswa di kelas yang mendengar apa yang dikatakan Fang Yu. Dia akan pergi ke asosiasi Sanda untuk membela Fatih Liu. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Banyak siswa dengan cepat mengemas tas sekolahnya dan berlari keluar kelas. Pria jangkung itu juga bangkit dari lantai, wajahnya pucat. "Jangan marah, cepat tonton acaranya. Han Zixian akan membantumu membalas dendam nanti." Seorang anak laki-laki menepuk bahu pria jangkung itu dan berkata. Pria jangkung itu mengangguk, matanya tajam. "Fang Yu, jika kamu berani menyusahkan Han Zixian, aku akan melihat dengan mataku sendiri bagaimana kamu mati." Sebagian besar siswa di kelas 2 berlari keluar untuk menonton kesenangan, atau lebih tepatnya, untuk menonton lelucon Fang Yu. Jiang Yue, yang berada di barisan depan kelas, sedang memilah bukunya, matanya berbinar. Han Zixian. Ini adalah kesempatanku. Bab 48. Sepanjang jalan, Fatih Liu masih berusaha menghalangi Fang Yu. Fang Yu mengabaikannya, dan keduanya akhirnya tiba di ruang aktivitas asosiasi Sanda di lantai pertama. Di ruang kegiatan, belasan siswa berseragam militer sedang duduk di tanah, mendengarkan dengan seksama seorang anak laki-laki jangkung dengan potongan cepak berdiri di depan mereka menjelaskan gerakannya. "Dia adalah Han Zixian," kata Liu gendut pada Fang Yu. Fang Yu memandang Han Zixian dan sedikit menyipitkan matanya. Han Zixian juga memperhatikan Fatih Liu dan Fang Yu di pintu. "Apakah kamu benar-benar berani datang?" Senyuman menggoda muncul di wajah Han Zixian. "Kita tidak akan melanjutkan kuliah hari ini. Nanti saya akan melakukan latihan praktik secara langsung sehingga semua orang dapat mempelajarinya dari dekat," kata Han Zixian kepada sekitar selusin anggota asosiasi yang duduk di sana. Setelah mengatakan itu, Han Zixian berjalan menuju pintu dan menghampiri Fang Yu. "Kamu adalah Fang Yu." Han Zixian menatap Fang Yu dengan tatapan jijik. Prajurit bawaan tingkat 5 tidak ada apa-apanya di depannya. "Kudengar kamu mencariku," kata Fang Yu. Han Zixian memandang Fang Yu, menyipitkan matanya sedikit, dan mencibir, "Saya baru saja mengetahui bahwa He Donglin dipindahkan ke sekolah lain karena dia disakiti oleh Anda. Sebagai saudara lelakinya yang baik, wajar jika saya membantunya membalas dendam, kan? Itu normal." Fang Yu mengangguk dan berkata,
tetapi kamu harus datang kepadaku secara langsung daripada menyerang Liu Dong. Mata Han Zixian dipenuhi dengan racun sesaat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bukankah kamu juga menyentuh saudaraku? Aku hanya memperlakukannya seperti dia. Suasana hati Han Zixian sedang buruk akhir-akhir ini, ayahnya terluka parah karena menerima komisi, dan dia masih terbaring di unit perawatan intensif rumah sakit. Melihat ayahnya terbaring lemah di ranjang rumah sakit, Han Zixian hanya ingin membalaskan dendam ayahnya. Kebencian, tapi dia juga tahu bahwa orang yang bisa mengalahkan ayah tuan setengah langkah hingga mencapai kondisi seperti itu pastinya bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Oleh karena itu, Han Zixian dipenuhi amarah dan permusuhan dan tidak dapat melampiaskannya. Kemarin, dia menelepon He Donglin, dan setelah berbicara, dia mengetahui bahwa He Donglin disakiti oleh Fang Yu dan terpaksa dipindahkan ke sekolah lain. Siapa yang melakukannya? Han Zixian bertanya. Itu Fang Yu. Fang Yu dari kelas 2, kelas 3. Kakak Zixian, jika kamu memperlakukanku sebagai saudara, kamu akan membantuku membalas dendam. He Donglin berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika hal seperti ini terjadi, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu tidak perlu pindah ke sekolah lain. Aku secara alami akan membantumu menangani Fang Yu itu, kata Han Zixian. Ayahku yang memintaku untuk pindah ke sekolah lain. Dia juga memperingatkanku untuk tidak menimbulkan masalah pada Fang Yu lagi, tapi akhir-akhir ini, semakin aku memikirkannya, aku semakin merasa tidak nyaman dan sedih. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Aku tidak bisa berhenti bermimpi tentang balas dendam. Fang Yu, bajingan itu. He Donglin berkata dengan getir. Jangan khawatir, Donglin. Aku sedang mencari seseorang untuk curhat. Tentu saja aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini untuk Fang Yu. Aku juga akan memintanya untuk berlutut dan meminta maaf padamu. Tunggu saja kabarku. Han Zixian berkata dengan dingin. Saat ini, melihat Fang Yu di depannya, mata Han Zixian menjadi semakin dingin. Hari ini, dia harus membantu He Donglin melampiaskan amarahnya. Fang Yu, karena kamu berani datang ke sini, itu berarti kamu telah menerima pernyataan perangku. Kita akan bertarung secara terbuka dan langsung di atas ring. Kamu tidak akan takut, kan? Han Zixian berkata dengan tatapan dingin ke dalam matanya. Sebuah cincin dibangun di ruang kegiatan, dan latihan harian asosiasi Sanda diadakan di ring ini. Saat ini, seluruh siswa kelas 2 yang datang untuk menyaksikan kemeriahan telah tiba dan kebetulan mendengar apa yang dikatakan Han Zixian. Semua orang memandang Fang Yu untuk melihat apakah dia berani atau tidak berani menerima tantangan Han Zixian. Baik. Fang Yu mengangguk. Dia sebenarnya setuju. Kelompok siswa di belakangnya mula-mula terlihat terkejut, lalu terlihat lucu. Fang Yu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan lawannya adalah Han Zixian. Han Zixian adalah master muda dari sekolah seni bela diri keluarga Han, seorang seniman bela diri bawaan tingkat 7 dengan kekuatan yang sangat kuat. Terlebih lagi, Han Zixian mempelajari Sanda, dan arena adalah tempat yang paling dia kenal dan juga panggungnya. Jika Fang Yu berani berdiri, itu sama saja dengan mencari kematian. Fang Yu, Fatih Liu tampak pucat dan menarik lengan Fang Yu. Haha, Liu Dong, kamu nampaknya takut. Jangan khawatir, Fang Yu ada di sini hari ini. Jika aku ingin mengalahkannya, aku akan mengalahkannya. Aku tidak akan mengalahkanmu lagi. Han Zixian tertawa sinis. Fang Yu langsung berjalan ke depan dan berkata, cepat naik ring. Aku sedang terburu-buru. Han Zixian tidak menyangka Fang Yu begitu tenang, dan bahkan mendesaknya untuk naik ring. Senyuman di wajahnya memudar. Namun kemudian, matanya menjadi semakin kejam. Beraninya kamu berpura-pura seperti ini di depanku. Saya akan memberitahu Anda apa kesenjangan kekuatannya nanti. Keduanya berjalan ke atas ring di hadapan semua orang. Presiden, ayolah, kalahkan anak ini. Presiden, kamu yang terbaik. Ada lebih dari selusin anggota asosiasi yang hadir, setengahnya adalah laki-laki dan setengahnya lagi adalah perempuan. Saat ini,
Mereka semua bersorak untuk Han Zixian dengan keras. Terutama para gadis, melihat Han Zixian, mata mereka penuh kekaguman. Alasan mengapa mereka memilih bergabung dengan asosiasi Sanda adalah untuk dekat dengan Han Zixian yang tinggi, tampan, dan cakap. Han Zixian, ayolah. Di antara siswa kelas 2 yang datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut, seorang anak laki-laki memimpin dalam berteriak. Kemudian, seluruh siswa kelas 2 pun ikut berteriak. Han Zixian, ayolah. Hancurkan Fang Yu. Suara sorak-sorai memenuhi seluruh ruang aktivitas, dan semua orang berada di pihak Han Zixian. Sepertinya banyak orang yang membencimu, kata Han Zixian dengan tatapan mengejek. Fang Yu tidak berkata apa-apa dan berdiri di atas ring dengan tangan di belakang punggung. Sungguh kegagalan menjadi manusia sepertimu yang tidak disukai semua orang. Han Zixian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan sikap sok. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, kamu banyak bicara. Han Zixian tersenyum dan berkata, saya mengucapkan kata-kata ini sebelumnya karena saya takut Anda akan pingsan nanti dan tidak mendengar saya. Fang Yu sedikit tidak sabar. Jika kamu tidak melepaskan tanganmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti. Han Zixian berkata dengan dingin ketika dia melihat Fang Yu masih memegang tangannya di belakang punggungnya. Aku tidak perlu menggunakan tanganku untuk melawanmu, jawab Fang Yu dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di ruang aktivitas. Apakah Fang Yu terlalu sombong? Lawannya adalah Han Zixian, dan dia sebenarnya bilang dia tidak perlu menggunakan tangannya. Ini bukan lagi kesombongan, ini kebodohan. Konsekuensi dari pamer secara paksa adalah Han Zixian akan marah dan dipukuli lebih parah lagi. Benar saja, setelah mendengar kata-kata ini, senyuman di wajah Han Zixian menghilang seketika, digantikan oleh ekspresi dingin dan mematikan. Sebagai tuan muda dari sekolah seni bela diri keluarga Han dan seorang jenius yang sedang naik daun di dunia seni bela diri kota Jianghai, dia belum pernah terprovokasi seperti ini sebelumnya. Dia tidak akan pernah menyerah sampai Fang Yu dipukuli hingga dia memohon belas kasihan hari ini. Fang Yu, kamu meminta kematian. Begitu dia selesai berbicara, Han Zixian mulai bergerak. Ada sorakan sorak-sorai di ruang aktivitas. Pukul dia sampai mati. Bunuh sombong ini. Jiang Yue berdiri di tengah kerumunan dan memandang Fang Yu di atas ring dengan mata dingin. Selama Han Zixian bisa mengalahkan Fang Yu, dia bisa menyelamatkannya, kembali ke posisi ayahnya. Karena Han Zixian pernah mengejarnya, tapi ditolak olehnya. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkan Han Zixian, orang bodoh yang berlatih bela diri, dia hanya ingin berkencan dengan generasi kedua yang kaya, jadi dia memilih He Donglin. Tapi sekarang dia mengerti bahwa tinju adalah kata terakhir. Di atas ring, Han Zixian telah tiba di depan Fang Yu dan meninju Fang Yu dengan cepat. Metode tinju keluarga Han cukup terkenal di dunia seni bela diri, dan karakteristiknya cepat, akurat, dan kejam. Dalam waktu yang dibutuhkan orang lain untuk memukul satu pukulan, teknik tinju keluarga Han dapat memukul 3 kali, dan kekuatannya tidak lemah sama sekali. Pada usia ini, Han Zixian pada dasarnya adalah pemain paling tak terkalahkan di kota Jianghai, dengan mengandalkan keterampilan unik ini. Cek, cek, cek. Terdengar suara tinju yang keras di udara. Menghadapi pukulan Han Zixian, Fang Yu dengan mudah menghindarinya dengan tangan di belakang punggungnya. Penghindarannya sangat kecil, tapi setiap kali dia menghindari pukulan Han Zixian dengan tepat. Han Zixian bisa memukul hampir 3 kali dalam 1 detik, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Fang Yu. Setelah melancarkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut, Han Zixian masih tidak menyentuh Fang Yu. Wajah Han Zixian sedikit berubah dan dia merasa sedikit aneh. Jadi, Han Zixian mengertakkan gigi dan meninju dengan seluruh kekuatannya lagi. Kecepatan meninju kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun Fang Yu sepertinya bisa memprediksi posisi setiap pukulan Han Zixian, dan menggunakan sisinya untuk menghindari pukulan Han Zixian satu demi satu. Sial, apa gunanya menghindar terus? Kalau punya nyali, ambil tindakan saja. Teriak salah satu anggota asosiasi yang hadir. Benar. Bertarung di atas ring secara terbuka,
tapi hanya menghindar, sebenarnya bukan laki-laki. Seorang anggota perempuan juga berteriak. Fang Yu, jika kamu punya nyali, jangan bersembunyi. Hadapi Han Zixian secara langsung. Sekelompok siswa yang menonton dari belakang juga berteriak. Bab 49. Maumu. Setelah menghindari pukulan Han Zixian lagi, Fang Yu tersenyum, tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut Han Zixian. Han Zixian, yang sedang berkonsentrasi menyerang, mengubah ekspresinya secara drastis dan tidak punya waktu untuk membela diri. Ah! Han Zixian menjerit, terbang keluar, langsung mematahkan tali samping ring, dan menghantam dinding di belakang dengan suara teredam. Ledakan. Han Zixian terbaring di tanah, dengan genangan darah mengalir dari wajahnya. Melihat pemandangan tersebut, terjadi keheningan di ruang aktivitas. Apakah ini akhirnya? Semua orang membuka mata lebar-lebar dan memandang Fang Yu, yang berdiri di atas ring dengan tangan di belakang punggung. Kemudian, mereka melihat ke arah Han Zixian, yang terbaring di tanah dan masih mengeluarkan darah. Mereka menggosok mata, mengira mereka salah lihat. Namun suara ratapan Han Zixian membuktikan bahwa semua yang terjadi saat ini adalah nyata. Han Zixian, tuan muda dari sekolah seni bela diri keluarga Han, seorang jenius dalam seni bela diri dan bawaan tingkat ke-7, dikalahkan oleh Fang Yu dengan satu tendangan. Ekspresi semua orang berubah, dan mata mereka penuh ketakutan dan ketakutan. Awalnya, mereka ingin melihat akhir yang menyedihkan dari Fang Yu, tetapi tanpa diduga, mereka melihat penampilan Han Zixian yang menyedihkan. Akhir cerita ini di luar dugaan semua orang. Terutama Jiang Yue, yang wajahnya pucat saat ini. Dia juga berpikir tentang Han Zixian mengalahkan Fang Yu, dan kemudian dia akan menemukan cara untuk bersama Han Zixian, dan kemudian membiarkan Han Zixian memaksa Fang Yu untuk kembali ke posisi Jiang Zhenlong. Tapi sekarang, rencananya sia-sia. Han Zixian bukan tandingan Fang Yu. Presiden. Baru pada saat itulah anggota asosiasi Sanda sadar, dan buru-buru berlari ke arah Han Zixian dan membantu Han Zixian berdiri. Han Zixian meratap, hidungnya berdarah, dan mulutnya penuh darah. Dia memandang Fang Yu di atas ring, matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian yang tak ada habisnya. Dia sebenarnya ada di sana. Dia dipukuli hingga dalam kondisi yang menyedihkan di depan banyak orang. Bagi dia, yang memiliki rasa harga diri yang kuat, ini sungguh memalukan. Apalagi saat melihat Fang Yu terlihat kalem, seolah tidak menganggapnya serius sama sekali, Han Zixian semakin marah dan mengertakkan gigi. Namun dia tahu bahwa dia memang meremehkan kekuatan Fang Yu. Kekuatan tendangan Fang Yu barusan sungguh menakutkan. Hanya karena aku bukan lawanmu, bukan berarti aku tidak bisa menghadapimu. Mata Han Zixian dipenuhi dengan kebencian, dan dia memberi isyarat kepada anggota asosiasi di sebelahnya untuk membawa ponselnya. Han Zixian mengambil telepon, menahan rasa sakit di perutnya, dan memutar nomor. Hei, kakak senior Cao Liang, saya Zixian. Saya menemukan sesuatu. Bisakah Anda datang ke sekolah saya? Apakah Anda dekat? Itu bagus sekali. Setelah menutup telepon, Han Zixian menatap Fang Yu di atas ring dengan mata penuh kebencian dan berkata, Fang Yu, bukankah kamu sangat arogan? Jika kamu punya nyali, jangan pergi sampai kakak seniorku dari keluarga Han sekolah seni bela diri telah tiba. Aku akan membuatmu membayar harganya. Senyum muncul di wajah Fang Yu dan dia berkata, bukankah kamu bilang ini pertarungan yang adil? Mengapa kita harus segera memanggil bala bantuan? Han Zixian sudah kesal, tetapi ketika dia mendengar ejekan Fang Yu, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Namun dia menahan amarah di dalam hatinya. Dia dipukuli seperti ini dan harga dirinya tidak ada gunanya lagi. Selama dia membuat Fang Yu membayar harganya dan berlutut memohon belas kasihan, dia bisa mendapatkan kembali posisinya. Mendengar kata-kata Han Zixian, sekelompok siswa yang menyaksikan kegembiraan di belakang menjadi bersemangat kembali. Apakah ada seseorang yang datang ke sasana seni bela diri keluarga Han? Mungkinkah Han Zixian menelepon ayahnya? Fang Yu sudah mati sekarang. Jika dia menyinggung Han Zixian, dia juga menyinggung Han Yueming.
Dia adalah master setengah langkah. Ya, jika Han Yueming datang, Fang Yu akan benar-benar hancur. Hebat. Fang Yu akhirnya selesai. Mendengar nama Han Yueming, Fang Yu mengerti kata-katanya. Han Zixian adalah putra Han Yueming. Fang Yu tersenyum dan menganggapnya sangat menarik, jadi dia hanya duduk di atas ring. Aku akan menunggu orang-orangmu datang. Melihat Fang Yu duduk, mata Han Yueming dipenuhi kegembiraan. Hebat, dia takut Fang Yu akan pergi lebih awal. Selama Fang Yu tidak pergi, dia akan bisa mendapatkan kembali tempatnya nanti. Liu gemuk melihat Fang Yu duduk dan wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat melangkah maju dan berteriak, "Fang Yu, ayo cepat. Kamu sudah datang, kenapa kamu pergi terburu-buru?" Kata Fang Yu. "Fang Yu, sudah terlambat jika kamu tidak pergi. Sekolah seni bela diri keluarga Han bukanlah lelucon." Fatiliu sangat cemas hingga daging di wajahnya bergetar. Sekolah seni bela diri keluarga Han, benar-benar hanya lelucon. Fang Yu memikirkan Han Yueming yang ditendang ke dinding olehnya hari itu dan berkata sambil tersenyum. Mendengar Fang Yu mengejek sekolah seni bela diri keluarga Han dengan tidak bermoral, Han Zixian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tapi dia tidak melakukan apapun, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Selama kakak senior Cao Liang tiba, dia secara alami akan mampu menangani omong kosong ini, Fang Yu. Sekitar 3 menit kemudian, seorang pemuda masuk dari pintu dan melihat Han Zixian dengan darah di wajahnya. "Zixian, siapa yang membuatmu seperti ini?" Cao Liang berjalan cepat ke arah Han Zixian dan bertanya dengan wajah pucat. "Saudaraku, orang itu memukuliku seperti ini." Han Zixian memandang Fang Yu di atas ring dengan kebencian. "Aku akan membantumu membalas dendam." Mata Cao Liang dingin, dan dia berbalik dan melihat cincin itu. Melihat Fang Yu duduk di atas ring, Cao Liang merasa sedikit familiar. "Tunggu, apakah itu dia?" Seluruh tubuh Cao Liang gemetar, dan dia tiba-tiba terbangun, dengan lapisan keringat dingin keluar di dahinya. Bagaimana mungkin dia? "Oh, itu kamu." Fang Yu juga melihat Cao Liang. Cao Liang adalah orang yang mengikuti Han Yueming di klub Shenlan malam itu. Salah satu dari 2 pemuda. "Fang, Tuan Fang," Cao Liang segera membungkuk dan membungkuk pada Fang Yu. Setelah melihat kekuatan Fang Yu hari itu, dia tahu bahwa orang ini tidak boleh tersinggung. Bahkan Han Yueming terluka parah karena tendangan, apalagi dia. Melihat Cao Liang tiba-tiba membungkuk pada Fang Yu dan dengan hormat memanggil Fang Yu sebagai Tuan Fang, semua orang di sekitarnya tercengang. "Tuan Fang, jika Zixian telah menyinggung perasaan Anda dengan cara apapun, saya akan meminta maaf kepada Anda atas namanya," kata Cao Liang, masih membungkuk. Setelah benar-benar mendengar kata-kata ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah total. Fang Yu mengalahkan Han Zixian seperti itu, jadi orang-orang dari sekolah seni bela diri keluarga Han harus meminta maaf kepada Fang Yu secara bergantian. Apa sebenarnya yang terjadi? Jiang Yue sangat terkejut dan menatap kosong ke arah Fang Yu di atas ring. Apa identitas orang ini? "Kakak senior. Bagaimana kabarmu?" Han Zixian juga tertegun dan menatap Cao Liang dengan tidak percaya. "Diam. Cepat kemari dan minta maaf pada Tuan Fang bersamaku." Cao Liang meraung. "Minta maaf pada Fang Yu." Mata Han Zixian penuh kebencian, dia dipukuli seperti ini dan dia masih ingin meminta maaf kepada Fang Yu. Benar-benar mustahil. "Kakak senior, aku tidak tahu apa hubunganmu dengannya. Aku ingin memberitahu ayahku secara langsung tentang hal ini dan membiarkan dia." Han Zixian masih berbicara. Cao Liang langsung melangkah maju dan menepinya. "Kakak senior Cao Liang. Apa maksudmu? Aku tidak akan pernah meminta maaf kepada bajingan ini." Han Zixian berkata dengan keras. Cao Liang terlihat sangat jelek dan menjawab, "Ayahmu terluka parah karena tendangannya." Begitu kalimat ini keluar, semua penonton terkejut. Fang Yu sebenarnya melukai Han Yueming dengan parah. Itu adalah master setengah langkah. Yang kedua setelah master seni bela diri. Han Zixian juga tercengang. Dia hanya mengetahui bahwa ayahnya terluka,
tetapi dia tidak mengetahui bahwa ayahnya terluka. Orang itu adalah Fang Yu. Aku, Han Zixian merasakan matanya menjadi gelap dan pingsan. Baginya, pingsan adalah hasil terbaik dari situasi saat ini. Wajah Cao Liang pucat dan dia masih membungkuk pada Fang Yu, tidak berani berdiri tegak. Biarkan dia pergi ke shift kedua besok dan meminta maaf kepada Liu Dong di depan semua orang. Jika dia tidak melakukannya, kata Fang Yu ringan. Kita harus melakukannya. Kita harus melakukannya. Cao Liang menjawab berulang kali. Bagus, Fatih, ayo pergi. Fang Yu melompat dari ring, dan dengan tatapan ngeri dari orang-orang di sekitarnya, dia merangkul bahu Fatih Liu dan berjalan keluar. Kerumunan yang semula berkerumun di belakang otomatis memberi jalan bagi Fang Yu. Di mata mereka, Fang Yu bukan lagi murid biasa saat ini. Dia adalah iblis. Di antara pegunungan di sebelah barat Jiangnan, di bawah air terjun. Sesosok sedang berdiri di bawah air terjun, membiarkan aliran deras air terjun menerpa tubuhnya. Sekitar 3 jam kemudian, dia keluar dari bawah air terjun. Di depannya, di atas batu, berdiri seorang lelaki tua berjubah ungu. Orang tua ini berwajah tua, tetapi matanya setajam guntur, dan kebanyakan orang tidak berani memandangnya. Kamu baru saja melangkah ke ranah master, dan fondasimu tidak stabil. Seharusnya kamu mengkonsolidasikannya untuk sementara waktu, kata lelaki tua itu. Saya harus keluar, kata pemuda itu. Apakah kamu yakin? Pria tua itu mengangkat alisnya. Saya yakin, saudara laki-laki saya terluka parah. Orang tua dan saudara perempuan saya ada di rumah dan tidak berani kembali. Jika saya tidak kembali, keluarga yang akan runtuh, kata pemuda itu dengan dingin. Orang tua itu merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, jika kamu tidak membalaskan dendam keluargamu, apa gunanya mempraktikkan Taoisme? Saya setuju dengan pendekatanmu, silakan. Pemuda itu mengangguk, berbalik, dan meninju air terjun di belakangnya. Ledakan. Terdengar suara keras dan kolom air membubung ke langit. Bab 50. Fang Yu dan Fatih Liu berjalan keluar gerbang sekolah bersama-sama. Fang Yu, terima kasih, Fatih Liu memandang Fang Yu dan berkata dengan tulus. Dia tidak punya banyak teman di sekolah, dan satu-satunya teman yang bersedia membela dirinya adalah Fang Yu. Tidak perlu, kamu dipukuli karena aku. Bagaimana dengan lukamu? Jika perlu, kata Fang Yu. Tidak apa-apa. Kulitku kasar dan dagingnya tebal. Aku tidak merasakan sakit sama sekali. Aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari, kata Fatih Liu sambil terkekeh. Oke, aku pulang dulu, kata Fang Yu sambil berbalik dan pergi. Hei, Fang Yu, jangan pergi dulu. Aku sangat senang hari ini. Aku akan mentraktirmu makan dulu, lalu kita pergi ke bar untuk minum bersama. Fatih Liu memanggil Fang Yu. Tidak apa-apa untuk makan, tapi lupakan minum, kata Fang Yu. Dia tidak tertarik pada anggur. Tidak, sepupuku adalah seorang manajer di sebuah bar. Dia meneleponku beberapa kali dan memintaku untuk mengantar teman-teman sekelasku ke tempatnya bermain, kata Fatih Liu dengan cemas. Sepertinya siswa SMA tidak bisa masuk bar, kan? Kata Fang Yu. Jika kamu tidak bilang, dan aku juga tidak bilang, siapa yang tahu bahwa kita pergi ke bar? Fatih Liu berkata sambil tersenyum. Ada jalan jajanan dekat sekolah menengah Jianghai, dan ada berbagai macam makanan enak di jalan. Liu gemuk dan Fang Yu datang ke warung makan, memesan 4 hidangan, dan mulai makan. Setelah selesai makan, waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 sore. Fang Yu, ayo pergi ke bar. Fatih Liu berkata dengan mata bersemangat. Melihat Fatih Liu begitu bersemangat, Fang Yu tidak ingin merusak kesenangan itu, jadi dia setuju. Keduanya naik taksi dan menuju ke Grand Bar di pusat kota Jianghai. Bar ini sangat besar, dan banyak mobil mewah yang diparkir di tempat parkir di pintu masuk. Fang Yu dan Fatih Liu ingin masuk, tetapi dihadang oleh seseorang di pintu. Keamanan menghentikan mereka. Kalian sudah berusia di atas 18 tahun.
Penjaga keamanan itu bertanya dengan cemberut ketika dia melihat mereka berdua mengenakan seragam sekolah menengah. Iya sudah. Ini kartu identitasku. Liu gendut sepertinya sudah bersiap-siap. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dari saku celananya dan memberikannya kepada penjaga keamanan. Penjaga keamanan memandang Fang Yu lagi dan berkata, "Di mana milikmu?" "Saya tidak membawa KTP saat keluar, tapi usia saya sudah di atas 18 tahun, kata Fang Yu. Penjaga keamanan memandang Fang Yu dengan curiga, seolah dia mengira Fang Yu berbohong. Bagaimanapun, Fang Yu terlihat jauh lebih muda daripada Fatih Liu. Tapi setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap membiarkan Fang Yu dan Fatih Liu masuk. Setelah memasuki bar, Fatih Liu melihat sekeliling, matanya berbinar. Lampunya keren, musiknya menggelegar, dan lantai dansanya sangat besar. Yang terpenting, banyak wanita cantik seksi yang mengenakan pakaian berani di bar, yang membuat Fatih Liu tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia berada di bar, dan dia sangat segar dalam segala hal, terutama wanita cantik. Liu gemuk dan Fang Yu menemukan tempat yang tidak terlalu ramai dan duduk. "Aku akan mencari sepupuku. Tunggu aku di sini." Setelah Fatih Liu selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Fang Yu melihat sekeliling dengan bosan dan melihat seorang wanita duduk sendirian di depan bar tidak jauh dari situ. Wanita itu mengenakan kemeja ketat berwarna putih di bagian atas tubuhnya, rok hitam yang memeluk pinggul di bagian bawah tubuhnya, dan kaki sutra hitam panjang, memperlihatkan sosoknya yang sempurna. Tentu saja, dibandingkan dengan apa yang dikenakan wanita lain di bar, pakaian ini bisa dianggap konservatif. Namun karena penampilannya yang luar biasa, ia tetap menarik perhatian banyak pria di sekitarnya. Namun, yang dipedulikan Fang Yu bukanlah pakaian wanita itu, melainkan wajahnya. Ini sebenarnya Ding Ran. Guru bahasa Inggris di kelas kunci, Ding Ran. Kembali ke poin utama. Setelah kelas usai, Fang Yu mengambil beberapa kelasnya dan mendapati kepribadiannya lembut dan pendiam. Dia tidak menyangka akan melihatnya di tempat seperti bar. Namun, setiap orang memiliki dua sisi, dan Fang Yu mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi dia hanya melihat sekali lagi lalu membuang muka. Liu gemuk segera kembali, diikuti oleh seorang pria berjas. "Oh, kamu baru saja membawa teman sekelas ke sini." Ketika pria itu melihat bahwa hanya Fang Yu yang ada di meja, jejak rasa jijik muncul di matanya. Dia meminta Liu Dong untuk membawa teman-teman sekelasnya ke sini karena dia ingin dia membawa sekelompok teman sekelasnya sehingga dia bisa menghabiskan banyak waktu di bar, yang akan sangat membantu penampilannya. Tapi Liu Dong hanya membawa satu teman sekelasnya ke sini, dan teman sekelasnya ini terlihat biasa saja dan sekilas tidak terlihat seperti orang kaya. "Fang Yu, ini sepupuku, namanya Luo Yang," Fatih Liu memperkenalkan. "Halo." Luo yang memaksakan senyum pada Fang Yu, lalu menoleh ke Fatih Liu dan berkata, "Adong, kalau begitu kamu bisa mengajak teman sekelasmu bersenang-senang di sini, dan aku akan pergi menyapa tamu lain terlebih dahulu. Bisakah Anda merekomendasikannya kepada kami?" kata Fatih Liu. "Haha, kalian berdua siswa, apa yang kalian minum? Lebih murah minum minuman," kata Luo yang sambil tersenyum. Kita sudah sampai di bar, bagaimana mungkin kita tidak minum?" "Sepupu, tolong beri saya rekomendasi," kata Fatih Liu. "Adong, aku sangat sibuk. Lihatlah sendiri. Aku pergi." Setelah Luo yang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Fatih Liu sedikit malu dan berkata kepada Fang Yu, "Fang Yu, kamu, lihat daftar anggurnya." Fang Yu mengambil daftar anggur dan melihatnya sekilas. Ada banyak botol anggur asing dan anggur merah. Harga terendah lebih dari 1.000 yuan per botol. Liu gemuk jelas tidak mampu membayar harga ini. "Tolong, 2 es teh Long Island. Ini adalah koktail termurah di bar, hanya 60 yuan per minuman." "Oke." Fatih Liu berlari ke bar untuk memesan. Setelah beberapa saat, es teh Long Island milik Fang Yu dan Fatih Liu disajikan, dan mereka duduk di meja dan minum dengan tenang. Liu gemuk jelas tidak minum dengan baik, dan wajahnya mulai memerah setelah 2 teguk. "Fang Yu,
Izinkan aku memberitahumu, saat aku melihatmu mengusir Han Zixian barusan, aku merasa sangat bahagia. Rasanya seperti, apakah itu kecantikan dari kelas kunci yang duduk di sana? Guru Dingran. Fatih Liu melirik Dingran yang duduk sendirian di depan bar dan berkata dengan terkejut. Fang Yu sudah lama melihatnya dan tidak bereaksi. Kenapa dia datang ke tempat seperti ini? Fatih Liu memandang Dingran dengan mata terbelalak dan berkata. Mungkin karena dia sedikit mabuk, suara Fatih Liu menjadi sedikit keras. Dingran sepertinya mendengar suaranya, berbalik dan melihat sekilas Fang Yu. Itu dia. Senyuman muncul di wajah Dingran, dia mengambil gelas anggur dan berjalan menuju Fang Yu, membawa aroma samar. Kalian berdua berani datang ke tempat seperti ini sambil mengenakan seragam sekolah. Kalian benar-benar tidak belajar dengan baik. Dingran jelas sedikit mabuk, wajahnya seperti bunga persik, dan matanya sedikit kabur. Ketika seorang guru datang ke suatu tempat seperti bar, beraninya dia mengkritik orang lain. Fang Yu sedikit terdiam dan tidak menjawab. Liu gemuk sangat bersemangat. Di sekolah, dia sudah pernah mendengar reputasi Dingran. Sayangnya, Dingran hanya mengajar kelas-kelas penting. Dulu, dia hanya bisa iri pada tetangganya. Tapi sekarang, Dingran berdiri di depannya, berbicara dengannya sambil tersenyum. Bar adalah tempat yang bagus. Bermanfaat. Tutuplah hubungan antara guru dan siswa. Dingran duduk tepat di sebelah Fang Yu. Fatih Liu hendak berbicara, tetapi Dingran menatap Fang Yu dan bertanya, teman sekelas Fang Yu, setiap kali aku melihatmu sebelumnya, aku selalu merasakan perasaan yang sangat aneh, seolah-olah, aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat. Saya akhirnya teringat beberapa hari yang lalu bahwa Anda sepertinya ditabrak truk, lalu, seperti Superman, Anda memblokir truk itu. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kamu pasti sedang bermimpi, kata Fang Yu. Mimpi. Dingran berpikir sejenak, lalu terkekeh dan berkata, ya, bagaimana orang di dunia ini bisa memblokir truk dengan tangan kosong, aku benar-benar bingung. Hanya saja, kenapa aku bermimpi tentangmu? Aku mungkin tidak mengenalmu sebelumnya, kata Dingran. Fang Yu hendak berbicara ketika dia melihat seorang pria berjalan di belakang Dingran. Hei, cantik, Tuan Xuan ingin membelikanmu minuman, pria itu berkata kepada Dingran, dan memberi isyarat kepada Dingran untuk melihat ke bilik di belakangnya. Dingran menoleh dan melihat beberapa pria bersiul ke arah Dingran. Dingran sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik. Wajah tersenyum pria itu langsung berubah menjadi gelap. Apakah kamu tahu undangan siapa yang kamu tolak? Aku tidak tahu, dan aku tidak tertarik untuk mengetahuinya, kata Dingran ringan, lalu menoleh dan terus minum. Pria itu tampak jelek, menatap Fang Yu dan Fatih Liu, berbalik dan berjalan kembali. Setelah lebih dari 10 detik, semua pria di bilik itu datang. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan anting-anting dan potongan rambut cepak. Halo cantik, saya Li Zixuan. Saya ingin mentraktir Anda minuman. Pria itu memegang segelas anggur di tangannya dan menawarkannya kepada Dingran.